Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Namun, terkadang manusia tidak bisa menerka kapan datang pertolongan Allah tersebut dan bagaimana pertolongan Allah itu akan datang. Dan ketika banyak persoalan-persoalan hidup menimpa diri kita, akan semakin besar pula kekhawatiran yang dirasakan. Hati akan menjadi semakin gelisah, bertanya-tanya, kapankah pertolongan itu akan benar-benar datang? Dalam surat Al-Baqarah ayat 214 disebutkan, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Sudah banyak cara dilakukan, semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan tahajud, sedekah, dan berbagai ibadah dilakukan untuk dapat membuka jalan pertolongan dari Allah. Tapi terkadang semuanya dirasa tidak berguna. Semakin timbul pertanyaan dari dalam diri. Mengapa tak kunjung datang pertolongan Allah? Apa yang salah? Apa yang kurang? Mana janji Allah? Dan tidak sedikit dari orang-orang tersebut yang malah menjauhkan diri dari Allah karena merasa tidak kunjung mendapatkan pertolongan. Hatinya semakin jauh karena merasa Allah jauh dari dirinya. Lalu, apa yang seharusnya kita lakukan? Yang harus kita lakukan hanyalah tetap tenang dan terus berikhtiar. Jangan mudah berputus asa. Seperti yang telah dijelaskan dalam surah Al-Insyirah ayat 1 sampai ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang menanti kehadiran seorang putra hingga usianya 90 tahun. Atau dari kisah Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam, di mana Siti Hajar berikhtiar berlari dari Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali karena Nabi Ismail kehausan dan kelaparan, sedangkan asinya habis. Lalu kemudian di penghujung ikhtiarnya, ketika Siti Hajar sudah benar-benar lelah, Allah memunculkan sumber mata air dari bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam yang sampai saat ini dikenal sebagai air Zam-Zam. Atau kita bisa belajar ikhtiar dari kisah Nabi Musa alaihissalam yang sudah nyaris terkepung oleh tentara dan pasukan Fir'aun. Lalu dengan izin Allah, ia dapat membelah Laut Merah dengan tongkatnya dan memberikan jalan baginya dan bagi pengikutnya sehingga mereka bisa lolos dari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Dari kisah-kisah tersebut bisa kita ambil hikmahnya untuk tidak pernah berputus asa dan tetap percaya jika pertolongan Allah akan datang, bahkan dari arah atau dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan. Rasa tenang juga akan memberikan kita pikiran yang jernih
untuk dapat menerima pertolongan Allah dan memikirkan hal-hal yang harus kita lakukan selanjutnya. Setelah manusia sampai pada puncak ikhtiar, maka ridho kepada hasil yang Allah tentukan adalah kunci ketenangan. Sedangkan marah pada ketetapan akhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jalan kesusahan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan, sesungguhnya Allah dengan keadilannya menjadikan kelapangan dan kegembiraan dalam sikap ridho terhadap ketentuannya dan yakin, dan menjadikan kekhawatiran serta kesedihan dalam sikap ragu pada kuasa Allah dan marah pada ketentuannya. Kita sebagai manusia harus selalu percaya dan yakin jika Allah pasti menolong hambanya dari kesulitan. Kalaupun pertolongan itu dirasa belum terlihat tanda-tandanya, maka mungkin saja bisa diartikan barangkali ikhtiar kita untuk menyelesaikan persoalan kita itu memang belum maksimal. Dengan demikian, tugas kita selanjutnya adalah berusaha sampai titik penghabisan, sampai titik kritis di mana hanya pertolongan Allah lah yang kita harapkan. Dan terkadang kesulitan-kesulitan yang kita alami, segala permasalahan yang kita lalui adalah salah satu cara Allah menegur kita agar kita semakin mendekatkan diri padanya. Bukankah cahaya hanya benar-benar bisa kita lihat dalam kegelapan? Seperti halnya bintang yang hanya bisa kita lihat ketika malam. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.